Halo Samania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batu bara ya. Tapi nggak benar-benar batu bara sih ya, karena memang perusahaan yang satu ini mereka itu bergerak dari hulu ke hilir di bidang pertambangan batu bara ya. Jadi mereka juga menyediakan alat berat ya, mirip-mirip dengan Hexa dan IODL. Mereka juga menyewakan kendaraan berat, tapi mereka juga bergerak di bidang pertambangan batu bara. Dan bukan hanya itu, mereka juga bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga thermal ya. Thermal itu panas, itu berarti bisa berasal dari batu bara, dari gas bumi, ataupun dari panas bumi langsung. Jadi memang sangat terdiversifikasi perusahaan yang satu ini ya. Langsung aja kita bahas konglomerat usaha yang satu ini yang di-request oleh teman-teman kita. Nama perusahaannya adalah ABM Investama Tbk dengan kode emiten ABMM ya. Sekilas info, perusahaan ini masuk dalam watchlist premium saya. Jadi sebagus apa perusahaan yang satu ini, langsung aja kita lihat perusahaan batubara yang satu ini dari beritanya terlebih dahulu sih aman-aman aja. Jadi kita langsung aja masuk ke sejarahnya yang panjang banget kalau kita lihat satu persatu di sini, di sebelah sini. Ya, jadi pada tahun 1970 AHK Hamami mendirikan PT Trakindo Utama yang menjadi dealer resmi tunggal di Indonesia untuk peralatan Caterpillar berat dan produk mesin ya. Ini memang mereknya sangat terkenal, Trakindo CAT. Ini di Singkawang pun saya melihat ada beberapa kendaraan berat yang memiliki tempelan merek ini ya. Lalu pada tahun 77 Sangga Sanala Baja didirikan pada tanggal 19 Maret ya, sebagai anak perusahaan Trakindo yang menyediakan layanan desain dan fabrikasi untuk pasar alat berat ya. Ini termasuk di dalam bagian sebelah ini ya, yang bergerak di bidang infrastruktur mereka, yakni tadi ya, Sangga Sanala Baja. Kita lihat satu persatu dari sejarahnya dulu deh. Jadi dari sejarahnya sih memang banyak banget mereka mengakuisisi anak perusahaan yang menjadi anak perusahaan mereka, dan itu banyak sekali bidang-bidangnya ya. Dari pertambangan batu bara, dari juga perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan berat, dan juga energi juga ada. Mereka akuisisi. Karena memang cara termudah untuk berdiversifikasi adalah mengakuisisi perusahaan lain yang sudah lebih mapan. Tinggal menyediakan dananya aja, dan kalau memang prospeknya bagus ya kenapa tidak diakuisisi gitu kan oleh ABMM juga ya. Nah, ini sekilas tentang sejarahnya, bisa nanti teman-teman coba baca karena memang panjang banget dan lengkap banget dari sejarahnya juga ya. Daripada membaca lebih panjang-panjang, kita langsung aja lihat usaha apa aja sih yang dijalankan oleh ABMM ini. Ya, ini ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah sumber daya energi. Pilar bisnis sebagai solusi penyedia sumber daya energi yang terfokus pada hal eksplorasi, produksi, pengolahan, serta perdagangan batubara. Ya, batubara lagi ya. Dengan total cadangan 297 juta ton terhitung di awal tahun 2020. Ini banyak banget ya. Untuk seluruh Indonesia aja dalam satu tahun produksinya itu sekitaran 600-an juta ton ya. Jadi memang cadangannya ini cukup besar, karena memang banyak sekali perusahaan batubara yang ada di Indonesia. Jadi ini cadangannya cukup lah untuk sekitar berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah, gitu. Lalu pasar internasional mereka itu di Tiongkok, India, dan Vietnam. Ya, Tiongkok terkenal sebagai konsumsi batubara terbesar di Indonesia ya. Meskipun menjadi salah satu produsen terbesar di Indonesia, di dunia maksud saya ya, tapi ternyata mereka juga masih impor loh. Mantap banget ya, saking banyaknya tenaga energi yang dibutuhkan oleh China, Tiongkok ya. Lalu India juga nomor 2 terbesar penduduknya di dunia. Yang pertama kan Tiongkok. Nah, yang kedua India juga membutuhkan banyak energi. Lalu Vietnam juga salah satu ya center daripada produsen di dunia ya, di mana mereka di sana juga banyak sekali pabrik-pabrik, jadi membutuhkan banyak sekali energi. Dan ini salah satu anak perusahaannya yang bernama Reswara, bergerak di bidang produsen batu bara thermal ya, yang untuk pembangkit listrik. Biasanya ini memang lebih murah batu bara thermal karena kalorinya lebih sedikit. Tetapi kalau misalnya mau yang untuk kokas, yang misalnya untuk pembuatan baja, itu membutuhkan kalori yang lebih tinggi dan biasanya lebih mahal. Dan sepertinya ABMM ini bukan spesialis di sana ya, karena pasarnya juga lebih kecil.
Lalu selanjutnya di bidang pelayanan, mereka juga ada dari pelayanan dari hulu ke hilir untuk industri pertambangan ya, dari transportasi, logistik, serta konstruksi dalam industri pertambangan batu bara. Dan ini anak usahanya Cita Kridatama. Pelayanan sewa alat berat ya, tapi pada tahun 2003 seiring dengan kebutuhan dan perkembangan industri mengubah arah bisnisnya menjadi kontraktor untuk industri pertambangan terpadu yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Gitu teman-teman. Lalu yang terakhir, usaha mereka bergerak di bidang infrastruktur ya, dari alat berat, logistik, infrastruktur juga, serta berbagai kebutuhan dan peralatan penunjang kegiatan pertambangan. Ini lebih banyak lagi nih ya, dari untuk bidang logistik juga ada. Lalu untuk bidang rekayasa mesin, pengembangan, perlengkapan penunjang alat berat dan alat angkut bahan, lalu ada energi juga. Ya, bergerak di bidang perdagangan minyak bumi dan sektor industri dan pertambangan ya. Untuk sektor industri dan pertambangan memiliki izin niaga umum INU yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM Ditjen Migas untuk menjalankan transaksi jual beli bahan bakar dan pelumas di wilayah Indonesia. Ya, energi memang sangat dibutuhkan oleh seluruh dunia. Jadi setiap perusahaan yang bergerak di bidang energi pasti masa depannya itu sangat terjamin, kecuali kalau memang ada shifting, ada perubahan dari energi, misalnya energi yang lama ke energi yang baru. Contohnya seperti perkayuan. Dulu kan kalau kita ingin energi kan bakar kayu, tapi setelah ditemukan minyak, maka kayu itu mulai ditinggalkan dan diganti dengan minyak. Nah, nanti setelah minyak apa lagi nih? Nah, ada banyak banget ya. Jadi memang kalau bergerak di bidang energi memang tidak ada habisnya. Paling berubah bentuk aja, tapi tetap sangat dibutuhkan. Sekarang kita akan lihat pemegang sahamnya ya. Untuk sektor, untuk prospeknya sih oke, ABMM ini sangat terdiversifikasi. Untuk pemegang saham, porsi masyarakatnya 20% ini aman. Lalu Tiara Marga Trakinto memegang di 53% ini juga aman. Kita coba lihat di sini juga beritanya aman-aman aja. Kita langsung lihat laporan laba rugi. Semoga udah bisa download ya. Kita coba lihat. Kayaknya website IDX lagi error ya, tetap nggak bisa. Jadi kita langsung lihat yang RT Bisnis aja. Untuk PR-nya 2,7 kali, ini bagus banget. PBV-nya 1,3 kali. Nah, ini udah sedikit mahal tapi masih oke, bisa dimaafkan karena PR-nya masih bagus. Selanjutnya untuk liquidity-nya, koordinasinya 149%. Ini juga masih aman karena masih di atas 100%. Jadi aset lancarnya masih cukup untuk membayar hutang jangka pendek. Ya. Selanjutnya kita lihat turnover hariannya bagaimana. Turnover hariannya 1,92 miliar rupiah. Ini masih oke karena udah di atas 1M transaksinya, jadi cukup liquid. Jadi bagi teman-teman yang request pembahasan ABMM ini apakah boleh dimasuki? Ya, bagi saya sih boleh-boleh aja sih ya. Mereka juga sangat rajin bagi dividen juga. Jadi silakan diversifikasi dan memakai uang dingin. Jadi kita aja pembahasan tentang ABMM, perusahaan batu bara, bukan hanya batu bara tapi sampai kendaraan berat, energi pun mereka sikat. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.